Guru-guru yang hari ini hanya datang untuk tanda tangan, tidak peduli dengan kecerdasan anak bangsa. Guru-guru yang hari ini hanya bermain WA ketika mengajar, hanya dengan memakai kamera di dalam HP kemudian mensolek-solekkan diri, tidak peduli anaknya mau pintar atau tidak, lalu pulang hidup hanya dengan kertas saja, berpindah dari satu kertas ke kertas yang lain, yang difikirkan hanya sertifikasi saja, mengajar tidak ikhlas, datang pun terlambat, apapun tidak lagi dia tanggungjawabkan. Maka selama itu ketahuilah Ramadan tidak diterima Allah, masih memakan harta yang haram. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. InsyaAllah jemaah Jumaat yang telah datang memenuhi undangan Allah, dan mudah-mudahan setiap tapak kaki kita, duduknya kita, zikirnya kita, bahkan diamnya kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mulakan Allah, sudah seminggu kita meninggalkan bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Ramadan. Pernahkah kita bertanya-tanya di dalam hati kita, apakah diterima Ramadan kita atau tidaknya? Ramadan telah kita lewati, telah kita laksanakan. Yang menjadi masalah adalah diterima atau tidak. Karena dalam sistem Allah, setiap amal yang dilakukan ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang telah diterima lalu ditolak kembali, dan itu berlaku. Makanya Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan kembali amal yang telah engkau lakukan. Nah, jemaah mulakan Allah, untuk mengetahui apakah Ramadan kita diterima oleh Allah, mari kita lihat kembali pesan-pesan Allah. Dari situ kita tahu apakah kita termasuk orang-orang yang dimakbulkan Ramadan kita, dan apakah puasa kita akan menjadi pembela kita di hari kiamat, atau kita bahkan mungkin hanya berangan-angan saja. Mungkin kita termasuk golongan yang Nabi katakan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Baik, kalau begitu, dari mana kita tahu bahwa kita diterima atau tidaknya? Ada dua pesan Allah yang paling kuat dalam ayat-ayat Ramadan. Ayat Ramadan itu dimulai dari 183, diakhiri di 188 dalam surat Al-Baqarah. Pesan Allah pertama yang menunjukkan bahwa kita diterima Ramadan kita, yaitu lihat kalimat la'allakum tattaqun. Semoga setelah Ramadan
engkau bertambah-tambah takwamu. Takwa itu sederhana. Lakukan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, lalu kemudian istiqamahlah, baik di dalam terang-terangan di hadapan manusia atau di dalam kegelapan. Itu takwa. Makanya orang yang diterima Ramadannya setelah Ramadan, rasa takutnya kepada Allah muncul. Tidak berani melakukan dosa, baik sedang berhadapan dengan manusia ataupun di dalam kegelapan kamarnya. Dia kunci kamarnya, tetap tidak berani melakukan dosa. Itu takwa. Dan indikasi takwa yang paling kuat yaitu setelah Ramadan. Lihat di surat akhir Ramadan, yaitu Al-Baqarah 188. Apa kata Allah? وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ini indikator takwa yang paling kuat. Takwa kepada Allah taat atau tinggalkan larangan. Tapi takwa yang berwujud sosial setelah Ramadan, tanda-tanda orang diterima Ramadannya, dia tidak berani lagi memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Kalau masih berani makan haram setelah Ramadan, maka ini bukti mungkin sudah 30 tahun lamanya Ramadan kita tidak pernah diterima Allah Subhanahu wa taala. Menyomandang bod baju haram ada Ramadan, baik dalam pekerjaan kita ataupun di luar pekerjaan hari-hari kita. Kita memberanikan, membiasakan untuk memakan yang haram, memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Maka ini menunjukkan mungkin sudah berpuluh tahun lamanya Ramadan kita tidak pernah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah membahasakan dari awal ayat. Allah katakan, bertahanlah diri, imsaklah dari makanan yang halal. Jadi selama Ramadan kita dididik jangan makan makanan halal selama 13 jam. Ini didikan Allah. Yang halal pun dilarang selama 13 jam, dari mulai sahur sampai berbuka. Setelah Ramadan, kalau yang halal pun engkau sudah bisa menahannya, maka seharusnya setelah Ramadan yang haram pun lebih hebat untuk ditahan. Ini pelajarannya. Kenapa Allah mengatakan dengan kalimat akala ya'kulu, dengan mengatakan makan, padahal harta tidak dimakan, harta diambil, harta digunakan, tapi Allah mengatakan kalimat makan. Lalu di awal ayat pun Allah menyuruh tahan perut untuk tidak memakan selama 13 jam. Jadi urusannya urusan kalimat makan, hubungannya dengan perut. Ada apa ini? Maksud Allah Subhanahu wa taala, perutlah yang menjadi sumber engkau melakukan kejahatan. Karena perutlah kita melakukan semua penipuan-penipuan. Karena urusan perutlah orang tidak peduli beratus kilometer aspal bisa dia makan. Karena urusan perutlah bangunan 20 tingkat pun dia bisa makan. Semen lenyap dalam perutnya. Semua harta anak yatim bisa dihabisi oleh perutnya. Nyan ba'bud urusan perut, maka mandum dunianya bisa menjadi jahat. Maka disuruh tahan oleh Allah. Maka oleh karena itu setelah Ramadan, ciri-ciri diterimanya Ramadan kita, tidak berani lagi makan haram, baik dalam pekerjaan kita. Kadang-kadang kita merasa tidak makan haram, kita tidak mencuri, kita tidak merampok, kita tidak membegal orang lain di tengah jalan. Tapi tahukah kita bahwa kalau belajar tentang makan haram itu ada dua modelnya. Yang pertama langsung zatnya yang dimakan. Jadi zat yang dimakan kata Allah ya seperti yang Allah haramkan. Babi, anjing, semua binatang yang berkuku tajam, kemudian memakan makanan dengan taring yang tajam atau tidak sempat disembelih, atau darah, bangkai, macam-macam. Itu zatnya. Kita orang Aceh mungkin tidak makan zatnya. Kita sangat memelihara. Tanya hana ada baju boy. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ambil sistem kedua yang paling banyak kita lakukan, yaitu kita tidak memakan zatnya, tapi kita melakukan proses untuk mendapatkan yang haram.
Orang hari ini tidak sadar, dia mengira Ramadannya diterima, padahal tidak pernah masuk kantor. 1 jam selepas masa wajib masuk kantor, dia masih berada di kedai kopi, padahal orang-orang yang berhak dilayani telah menunggu di dalam kantornya. Nasabah-nasabah, pasien-pasien menunggu orang-orang yang melakukan kewajiban. Tapi orang ini 2 jam tidak masuk kantor, 3 jam tidak masuk kantor, hanya melakukan fingerprint di kantornya, lalu pergi ke kantor lain, kadang-kadang di kedai kopi, kadang-kadang menuju ke kebun sawit pribadinya, lalu kembali jam 4:30 untuk melakukan fingerprint yang terakhir, ambil gaji penuh, padahal masuk kantor setiap hari korupsi 2 jam, nyan paju haram. Lalu mengatakan bahawa insya-Allah Ramadan kita diterima, insya-Allah taqabbalallahu minna wa minkum, mepluh ton hantung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru yang hari ini hanya datang untuk tanda tangan, tidak peduli dengan kecerdasan anak bangsa. Guru-guru yang hari ini hanya bermain WA ketika mengajar, hanya dengan memakai kamera di dalam HP kemudian mensolek-solekkan diri, tidak peduli anaknya mau pintar atau tidak, lalu pulang hidup hanya dengan kertas saja, berpindah dari satu kertas ke kertas yang lain, yang difikirkan hanya sertifikasi saja, mengajar tidak ikhlas, datang pun terlambat, apapun tidak lagi dia tanggungjawabkan. Maka selama itu ketahuilah Ramadan tidak diterima Allah, masih memakan harta yang haram. Ada orang yang terbiasa menipu dengan belangko yang dikatakan kosong. Jadi kalau kita mau ngurus satu urusan dalam satu lembaga, kalau kita masuk ke dalam, maka dia akan berkata, pegawai-pegawainya akan mengatakan, belangkonya kosong Pak. Kita urus KTP, kita urus SIM, STNK, urus KK, urus ini, urus itu. Masuk ke dalam, mereka mengatakan belangkonya kosong. Begitu keluar bertemu dengan calo, calo mengatakan, ada apa Pak? Kita mengatakan belangko kosong, tidak bisa dibuat. Kata calo, biar kami yang bereskan. Yang penting ada uang kopi saja, ada uang rokok saja, maka insya Allah mudah urusan itu. Begitu dibereskan oleh calo, dia minta uang 100.000 per orang untuk membereskan. Tiba-tiba dalam hitungan 1 jam selesai urusan itu, muncul belangko yang katanya kosong. Nyampu kejadian. Pegawai dalam kong kali kong dengan calo. Jadi kalau ada uang 100.000 bagi berdua 50.000, 50.000. Ada 10 orang yang dia buat seperti begini, 50 kali 10 orang 500.000 dalam sehari dia dapat, di luar gajinya yang asli. Padahal dia ditugaskan di situ dengan gaji yang telah ditetapkan memang untuk membereskan urusan itu. Lalu mengaku-ngaku Ramadan makbul. Kata Allah, tidak, engkau masih memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Yang model masih berani memindah-mindahkan patok tanah orang. Kita pindahkan patok tanah tetangga, kita pindahkan patok tanah di kebun-kebun yang mungkin penghuninya tidak ada di situ. Kita pindahkan 10 cm ke samping, kita buat pagar kita. Lalu kita ukur panjangnya sekitar 20 meter ke belakang. Ini model makan haram, makan harta orang. Lalu kita buat sertifikat palsu, kita datang kepada hakim. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Kita kong kali kong dengan hakim, kita sogok hakim nyompat peng tertuh ribe, ne pegak sertifikatnya. Atau kedua 10%. Buatlah sertifikat sebentar. Tanah sudah kita ambil, patok tanah orang kita rubah. Apa yang terjadi jemaah menekan Allah? Inilah tipe-tipe orang yang tidak pernah diterima Ramadannya. Jadi jangan terlalu mimpi dan berangan-angan bisa begitu mudahnya masuk surga. Menyobot baju harum mentang menjadi gaya hudi bedayang. Itu belum lagi Allah telah kabarkan, Nabi telah kabarkan siksa nanti di padang mahsyar. Orang-orang yang berani merubah patok tanah orang, maka Allah akan gantungkan tanah itu di atas pundaknya, disuruh berdiri 50.000 tahun lamanya di padang mahsyar. Berapa ukuran tanah itu? Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa lebarnya? 10 cm yang kita rubah patok tanah orang. Berapa panjang ke belakang? 20 meter. Selesaikah? Belum. Tingginya belum diukur. Berapa tingginya? Kata Nabi dalam hadis, sab'a aradin, 7 petala bumi. Berarti 20 meter kali 10 cm kali 7 petala bumi. Dikorek oleh malaikat Allah, diletakkan di atas pundak, berdiri di padang mahsyar. Akibat apa? Memakan harta orang dengan cara yang batil.
Maka ingat-ingat pesan Allah. Jangan mengira bahawa Ramadan tidak berefek di luar Ramadan. Maka orang yang paling bagus imannya, paling kuat ketakwaannya, tidak berani menyentuh harta orang. Kalau keluar dari masjid ini sandalnya hilang, maka dia akan pulang dengan sandal, dengan kaki kosong. Tidak berani untuk mengambil sandal orang, apalagi sampai mensyubhatkan, mengira-ngira bahawa ada sandal yang mirip dengannya. Ini orang takwa. Maka ketahuilah diri, peka keterima Ramadan katanya apa hana. Lihat-lihatlah diri, masihkah kita korupsi? Masihkah kita menjadi dosen yang seharusnya masuk 16 kali, tapi kita cuma masuk 8 kali, sekali masuk tanda tangan 2 kali, cok peng punuh, gaji punuh, tapi tamang hana punuh. Masya Allah. Untuk membungkam suara mahasiswa, maka diberikan nilai A saja. Maka semua mahasiswa senang. Mahasiswa pun makan haram, maka dosen pun makan haram. Lalu kita bernyanyi di update status kita. Kita bernyanyi di status-status kita. Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini diterima oleh Allah. Tidak pernah jemaah melakukan Allah, karena Allah telah memberi isyarat di ayat terakhir Ramadan. Kalau engkau takwa, engkau tidak berani lagi makan yang haram setelah Ramadan. Jemaah melakukan Allah. Sebagai penutup khutbah singkat ini, ketahuilah, turunan kita selalu menjadi orang yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang baik. Modal utamanya adalah tidak pernah makan haram. Barang siapa yang tidak pernah memasukkan harta haram ke dalam darah dan tubuh anak-anaknya, insya Allah anaknya saleh. Insya Allah anaknya akan jadi orang-orang yang berguna bagi agama. Insya Allah anaknya yang akan menggiringnya masuk ke dalam surga. Sebagai contoh saja, Umar bin Khattab pada suatu hari berjalan-jalan di tengah malam untuk memeriksa warganya. Ini kebiasaan Umar dan ini dicantumkan dalam kitab-kitab mu'tabar. Kemudian Umar bin Khattab mendengarkan seorang ibu bercakap-cakap dengan anak gadisnya. Ibu ini adalah penjual susu. Umar mendengarkan dari balik dinding rumah itu. Umar dengar ibu itu berkata, "Wahai anakku, campurkanlah susu ini dengan air agar lebih banyak volumenya, lebih banyak jumlahnya, kita bisa lebih banyak untungnya." Kata si anak gadisnya, "Ibu, ini haram, tidak boleh mencampur susu dengan air." Kata ibunya, "Nak, tidak ada yang lihat. Umar pun tidak melihat kita." Itu kata ibunya. Anak gadisnya berkata, "Ibu, benar, Umar tidak melihat kita, tetapi Tuhannya Umar, Tuhannya kita melihat kita." Sampai akhirnya tidak jadi dicampur susu dengan air. Begitu takjubnya Umar terhadap percakapan dua orang ini, dia segera pulang. Lalu dia memanggil anak-anaknya yang laki-laki. Dia lihat siapa yang belum menikah, dan dia tentukan pilihan jatuh pada anaknya yang bernama Asim. Dia katakan pada Asim, "Asim, besok pagi pergilah ke rumah ibu itu, alamatnya ini dan ini. Lamarlah anaknya. Aku melihat keberkahan kalau engkau menikahi anak gadisnya." Begitu jujurnya anak gadis itu. Dia tidak berani melakukan kecurangan, tidak berani makan haram, walaupun tidak ada yang melihatnya. Lamarlah dia. Akhirnya singkat cerita, terjadilah pernikahan. Asim melamar anak gadis ini. Dan dari perkawinan ini lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Laila. Lalu kemudian Laila ini nanti dilamar oleh Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, yaitu salah satu dari raja dari Bani Umayyah. Dari perkawinan Laila, cucunya Umar dengan Abdul Aziz, lahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz telah pernah dimimpikan oleh Allah kepada Umar bin Khattab dalam sejarah. Umar bin Khattab pernah cerita kepada keluarganya, katanya, "Aku melihat salah seorang dari cucu-cucuku ada yang akan melakukan kejujuran seperti aku memerintah hari ini, dan tandanya di jidatnya ada bekas luka." Dan ternyata Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab, ketika kecil jatuh ketika sedang berlatih kuda. Jatuh dari bawah kuda, dari kuda jatuh, kemudian ditendang oleh kuda tepat di jidatnya. Ketika berdarah jidat ini, ayahnya
dan ibunya bukan menangis tapi tersenyum dengan mengatakan, inilah mimpi kakekmu, inilah dia Umar bin Abdul Aziz yang telah dimimpikan orang yang paling jujur. Dan kemudian apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Lihatlah sejarah Umar bin Abdul Aziz. Kalau orang datang ke istananya, ke pemerintahannya, dia berkata, kalau urusannya urusan pribadi, maka kita hidupkan lampu pribadi. Kalau urusannya urusan negara, baru kita pakai lampu PLN. Itu orang jujur. Lahir dari siapa? Dari nenek yang tidak pernah makan haram, dari seorang penjual susu yang tidak berani mencampurkan air dengan susu demi menjaga agar tidak masuk benda yang haram. Inilah efek kalau orang menjauhi yang haram. Itulah kebaikan yang Allah beri. Maka jemaah melakukan Allah, janganlah kita melanjutkan hidup dengan memakan harta orang dengan cara yang batil. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.